warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Prasetyo, NIM 21110202018. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-1 sampai materi ke-8 di mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran. Materi ke-1, istilah pengelolaan pembelajaran berasal dari dua kata sekaligus. Masing-masing itu telah menjadi istilah sendiri, yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Istilah pengelolaan berasal dari perusahaan, pembelajaran dari pendidikan. Dua istilah ini kemudian menjadi pengelolaan pembelajaran untuk memadukan pemahamannya. Maka keduanya perlu digabung menjadi pengelolaan pembelajaran sehingga pengertian dan pemahamannya menjadi makin mendetail dan terfokus istilah lain. Dengan demikian, pengelolaan pembelajaran diartikan mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, memanajemen, mengendalikan aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk mensukseskan tujuan pengajaran agar tercapai secara lebih efektif dan efisien, produktif, diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Dari penilaian akan dapat manfaatnya sebagai feedback atau umpan balik bagi perbaikan dan pengajaran lebih lanjut. Ada 3 indikator dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama ialah perencanaan pembelajaran, merupakan tahap persiapan di mana sebelum guru membimbing siswa untuk belajar, ia harus mempersiapkan dahulu kompetensi, materi, strategi, dan evaluasi yang akan dilakukan di kelas atau di luar kelas. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, PAI ini, pendidikan PAI dituntut mengerahkan semua sumber belajar yang dapat diakses guna mewujudkan proses dan hasil proses pembelajaran yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ialah pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, yaitu alasan dapat melakukan kontrol terhadap bawahannya. Demikian pula bawahan juga dapat melakukan upaya kritik kepada atasan. Cara tersebut diistilahkan dengan sistem pengawasan yang melekat lebih menitik beratkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa pengelolaan pembelajaran mencakup semua kegiatan atau proses yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus dari suatu pengajaran. Kita lanjut, materi kedua, pendekatan belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta akan memperoleh kemudian belajar. Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang harus digunakan pada kegiatan belajar, yaitu yang pertama mengajar antara lain A. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual latar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua atau B. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir, yaitu pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. C. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Kedua, pendekatan induktif. Ketiga, pendekatan konsep. Keempat, pendekatan proses. Manfaat pendekatan dalam sistem pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, menuntun guru pada kegiatan
yang sistematis. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik. Oke, kita lanjut pada materi ketiga, metode belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Dalam artian tujuan pembelajaran tercapai, pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru. Syarat-syarat metode pembelajaran. Metode mengajar harus dapat membangkitkan motif dan minat atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode mengajar harus menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, metode harus mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi atau pembaharuan. Yang kelima adalah metode mengajar harus dapat membidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu teknik-teknik belajar mengajar. Teknik-teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Keempat, teknik-teknik belajar mengajar. Teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum guru melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Menurut Knowles, teknik pembelajaran dibagi ke dalam 7 jenis diantaranya. Yang pertama adalah teknik presentasi seperti ceramah, siaran, televisi, film, slide, debat, dan dialog, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua, teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar mencakup tanya jawab, forum, kelompok pendengar, bermain, peran, panel, berangkai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah teknik untuk diskusi seperti diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kursus. Yang keempat adalah teknik-teknik simulasi yang terdiri antara lain bermain, peran, memecahkan masalah, tesis studi, kasus, dan pelatihan keranjang. Yang kelima adalah sensitivity training atau teknik pelatihan kelompok training. Keenam, teknik-teknik pelatihan tanpa bicara. Yang ketujuh, teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan pelatihan. Oke, kita masuk ke faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Materi kelima. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa aspek, di antaranya adalah aspek fisiologis dan aspek psikologis. Dalam aspek psikologis terdapat minat belajar siswa secara sederhana. Minat, interest, berarti kecenderungan dalam kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sumanto menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu A. Faktor-faktor stimuli belajar. 1. Panjangnya bahan belajar. 2. Kesulitan bahan pengajar. 3. Berarti bahan pengajar. 4. Berat ringan tugasnya. Suasana lingkungan eksternal. Faktor B. Faktor-faktor metode belajar. 1. Kegiatan berlatih atau praktek. 2. Overlearning dan drill. 3. Resitasi selama belajar. 4. Pengenalan tentang hasil-hasil belajar. 5. Belajar dengan keseluruhan bagian. 6. Penggunaan modalitas indera. 7. Penggunaan dalam belajar. 8. Bimbingan dalam belajar. Yang ke-9, kondisi-kondisi intensitif
C. Faktor-faktor individual. 1. Kematangan. 2. Faktor usia kronologis. 3. Faktor perbedaan jenis kelamin. 4. Pengalaman sebelumnya. 5. Kapasitas mental. 6. Kondisi kesehatan jasmani. 7. Kondisi kesehatan rohani. 8. Motivasi. Materi ke-6, pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran adalah cara untuk menyeleksi serta mengurutkan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa. 1. Siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua itu adalah siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, meski ada juga pengalaman yang mereka sama. Yang ketiga, siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Yang keempat, persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima adalah siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang telah mereka tetapkan. Yang keenam, siswa dapat mengulang uji kompetensi atau remedial jika terjadi kegagalan dalam uji kompetensi. B. Manfaat strategi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. 2. Guru dapat mengontrol kemampuan siswa secara teratur. Yang ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa pada saat berproses belajar mengajar dimulai. Yang keempat, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan, misalnya dengan memberikan teknik pengorganisasian materi yang dipelajari siswa atau teknik belajar yang lain. Yang kelima, guru dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dapat dipakai sebagai bahan analisis. Yang keenam, guru dapat melaksanakan program pembelajaran akseleratif bagi siswa yang mampu. Kita lanjut ke materi ke-7, variasi mengajar dalam pembelajaran. Variasi mengajar dalam pembelajaran yaitu sebuah proses perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks proses interaksi belajar mengajar. Dari beberapa sumber yang ditemukan bahwasannya variasi mengajar ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. 1. Tujuan variasi mengajar dalam pembelajaran. Tujuan mengadakan variasi mengajar dalam pembelajaran ialah secara umum adalah untuk meningkatkan dan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, yang menumbuhkan sikap positif terhadap guru dan memelihara cara belajar yang sesuai agar menjadi efektif dan efisien. Adapun inti tujuan proses variasi mengajar dalam pembelajaran ini yaitu menumbuhkan atau mengembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Menurut pendapat ahli Zainal Asri mengatakan bahwa prinsip teknik dasar variasi dalam mengajar adalah 1. Suara guru enak didengar. 2. Tidak banyak terlihat ke jendela saat sedang mengajar. Yang ketiga, melibatkan kegembiraan dan semangat. Yang keempat, menggunakan isyarat mata, tangan, kepala dengan tepat. 5. Hafal nama-nama peserta didik di kelas dan memanggil namanya saat diperlukan. Yang keenam, variasikan peserta didik menjawab pertanyaan yang tidak pada orang yang tertentu saja. Ketujuh, mempertimbangkan prinsip hadiah dan hukuman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, materi ke-8, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas didefinisikan sebagai perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. B. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif.
C. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuh kembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Fungsi pengelolaan kelas sangat mendasar sekali karena kegiatan guru dalam mengelola kelas meliputi kegiatan pengelolaan tingkah laku peserta didik dalam kelas, menciptakan iklim sosio-emosional dan mengelola proses kelompok sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan. Indikatornya proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Tujuan pengelolaan kelas yaitu menyediakan dan memelihara kondisi kelas untuk suasana belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan baik. Guru dapat mengembangkan fasilitas belajar yang dapat dipergunakan untuk memperoleh atau mempermudah siswa dalam belajar guna untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.